Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Saya Riri Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal dukung penuh program realisasi revitalisasi satuan pendidikan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal menyambut baik dan mendukung penuh program realisasi revitalisasi satuan pendidikan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR RI dan penyampaian RAPBN 2027. Di mana salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas layanan dasar di berbagai wilayah. Perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pemerintah dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul, meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat, serta memutus rantai kemiskinan. Pemerintah merencanakan belanja negara tahun 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dari APBN 2026. Selain itu, pendapatan negara 2027 diperkirakan naik mencapai Rp3.426 triliun, yang naik dari Rp3.153,6 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bagaimana layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi fokus, termasuk saya sendiri semalam di Kabupaten Manggarai, di Manggarai Timur, ini perlu bagaimana di wilayah-wilayah terdalam, terluar itu diperhatikan terkait layanan dasar pendidikan. Jangan ada cerita sekolah yang rubuh ketika belajar. Jangan ada cerita rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien. Semua harus terlayani. Indonesia itu kaya. Dan Pak Prabowo siap membereskan semua ini. DPR RI berharap realisasi revitalisasi satuan pendidikan dapat segera dieksekusi secara merata, agar keadilan sosial dan mutu pendidikan nasional dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa di tanah air. Dari Bandung, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI mendesak penanganan gempa bumi yang mengguncang Flores di Nusa Tenggara Timur yang memakan 69 korban meninggal dunia, 300 orang terluka, hingga sekitar 19.000 rumah rusak. Gempa bumi mengguncang Flores di Nusa Tenggara Timur sebesar 7,7 skala Richter. Sedikitnya 69 korban meninggal dunia, lebih dari 300 orang terluka, sekitar 19.000 rumah rusak, dan 34.000 warga mengungsi. Komisi 8 DPR RI mendesak penanganan gempa Flores tidak hanya berfokus pada evakuasi dan bantuan darurat, tetapi menjamin setiap korban memperoleh kebutuhan dasar, perlindungan, serta pemulihan yang cepat. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah pusat maupun daerah yang telah menyalurkan 100 ton bantuan darurat berupa makanan, obat-obatan, dan tenda kepada masyarakat terdampak gempa di NTT. Menurutnya, langkah pertama yang harus dipastikan dalam masa tanggap darurat adalah pemulihan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemulihan jaringan listrik yang terputus, penyediaan air bersih, serta distribusi bahan kebutuhan pokok, mengingat terputusnya jalur distribusi di beberapa daerah terdampak gempa. Tentunya kita mengapresiasi bahwa pemerintah begitu cepat tanggap di dalam menangani gempa itu sendiri. Baik itu bantuan dari masyarakat, baik itu bantuan-bantuan dari pemerintah, baik itu bantuan dari presiden langsung, itu sudah diterima oleh masyarakat yang tertimpa bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Lebih lanjut, Husni menekankan pentingnya memperkuat mitigasi bencana. Hal ini diperlukan untuk mengurangi resiko dan menekan potensi korban jiwa ketika terjadi bencana alam, baik gempa maupun tsunami. Hilman dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Sepanjang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, sebanyak 367 anggota jemaah dan 1 petugas asal Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi. Angka ini turun dibanding tahun 2025 yang berjumlah sebanyak 446 orang. Dan informasi selengkapnya tentunya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
laut Indonesia kan memang komoditasnya sangat banyak. Apakah bisa menjadi salah satu penyumbang dari devisa negara kita? Ekonomi hijau hasil dari revolusi industri ini sudah nggak relevan. Yang relevan sekarang adalah ekonomi biru. Jadi sangat potensial untuk kemudian kita bisa mengoptimalkan sumber daya kelautan kita. Pada saat kondisi krisis misalkan, yang mampu bertahan ya salah satunya sektor kelautan perikanan. Illegal fishing ini sebenarnya keadaan nyata di lapangan dan bagaimana bisa sampai ada kerugian 200 triliun per tahunnya, itu bagaimana pengawasannya Pak? Misalkan kita ambil Cina, Coast Guard-nya mereka ngawal mereka untuk ngambil ikan di wilayah sengketa. Tapi kalau dari keberpihakan pemerintah terhadap nelayan kecil yang mungkin mereka juga nggak tahu zona ekonomi eksklusif kita. Dari hulu sampai hilir, dari tangkap sampai kemudian pengolahan, sebenarnya stimulan-stimulan yang diberikan ini sudah ada, tetapi sekali lagi belum ideal. Saya pengen seperti nelayan kita itu seperti di Jepang. Kita punya koperasi yang punya bargaining, mereka habis nangkap dari laut langsung dibeli koperasi. Rakyat beli ke koperasi dengan harga yang bagus, nelayan dapat harga yang bagus, koperasi dapat untung, masyarakat dapat harga yang layak. Nggak seperti kita, rantai kita terlalu panjang. Benur terkait lobster itu juga masih terjadi penyelundupan ke luar negeri nih Pak. Di Vietnam itu sudah hampir 200 ribuan keramba untuk budidaya Khusus lobster. Nah, yang benihnya dari mana? BBL-nya dari teman-teman kita yang ada di bawah, nelayan-nelayan kita yang mereka seperti sekarang ini lagi rame-ramenya BBL nih, ya kan? Secara aturan memang di moratorium nggak boleh di stop, tetapi di bawah ini jalan terus. Pemirsa, penurunan jumlah jemaah haji yang meninggal dunia mendapat apresiasi dari anggota Komisi 8 DPR RI. Pemerintah diimbau melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan tenaga kesehatan dan program Istitoah Kesehatan. Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umroh RI, 367 anggota jemaah dan 1 petugas asal Indonesia meninggal dunia di Arab Saudi sepanjang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, yang turun dibanding tahun 2025 yang berjumlah 446 orang. Penurunan tersebut mendapat apresiasi dari anggota Komisi 8 DPR RI dan mengimbau pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan tenaga kesehatan dan program Istitoah Kesehatan. Menurut Husni, persoalan Istitoah Kesehatan menjadi salah satu pekerjaan rumah utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Kementerian Haji dan Umroh RI diimbau memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar seluruh proses pemeriksaan Istitoah Kesehatan calon jemaah haji menggunakan standar yang terukur, transparan, dan konsisten, baik di tingkat Vaskes hingga embarkasi. Nantinya calon jemaah haji yang berdasarkan pemeriksaan medis memang tidak memenuhi persyaratan istitoah, sebaiknya direkomendasikan tidak diberangkatkan. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi memblokir dana kita yang mestinya dikirim untuk membayar DP haji pada tahun 2027 untuk 675 jamaah yang menurut Kerajaan Arab Saudi mereka tidak lolos istitoah akibat ada 9 penyakit yang tidak disetujui oleh Kerajaan Arab Saudi. Husni juga mendorong pemerintah membangun sistem pemeriksaan kesehatan yang terintegrasi secara nasional, sehingga setiap hasil pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji bisa terdokumentasi secara digital dan menjadi dasar pengambilan keputusan keberangkatan jemaah haji. Hilman dan Angga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kehutanan mengubah pola penanganan kebakaran hutan dan juga lahan atau Karhutla dari yang selama ini banyak berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan sejak dini. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kehutanan mengubah pola penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dari yang selama ini banyak berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan sejak dini. Penguatan mitigasi dan penegakan sanksi dinilai penting untuk memutus Karhutla yang berulang setiap tahun. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menilai api yang telah meluas akan jauh lebih sulit dikendalikan. Karena itu, potensi kebakaran harus dideteksi dan ditangani sebelum menjadi bencana.
Salah satu langkah yang didorong adalah mengaktifkan kembali masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai bagian dari sistem pencegahan. Masyarakat dinilai memiliki posisi strategis untuk mengawasi dan melaporkan potensi kebakaran sejak awal. Di sisi lain, Darori menekankan penegakan hukum harus memberikan efek jera. Sanksi pidana dan denda terhadap pelaku pembakaran hutan dinilai tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan penindakan yang konsisten. Sebetulnya undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, pasal 50 junto 78. Bagi siapapun yang melakukan pembakaran hutan sengaja, itu 15 tahun pidananya. Yang tidak sengaja 5 tahun. Nah ini nggak dilaksanakan. Nah ini jadi kalau ini dilaksanakan orang akan takut. Terutama para pengusaha yang punya tanah itu akan takut. Gitu. Darori juga mendorong kesiapan anggaran dan peralatan penanganan karhutla dilakukan sebelum memasuki puncak resiko kebakaran. Langkah ini dinilai penting untuk menekan dampak karhutla terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bondan dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI dorong perubahan skema jaminan pesangon agar pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK tetap mendapatkan haknya meski perusahaan mengalami kebangkrutan atau pilot. Komisi 9 DPR RI mendorong perubahan skema jaminan pesangon agar pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK tetap mendapatkan haknya meski perusahaan mengalami kebangkrutan atau pilot. Anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto menilai, perlindungan pekerja tidak cukup hanya bergantung pada kemampuan perusahaan membayar pesangon saat PHK. Karena itu, ia mendorong skema jaminan pesangon melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dalam skema tersebut, perusahaan membayarkan iuran secara berkala kepada BPJS Ketenagakerjaan, sehingga ketika PHK terjadi, pembayaran jaminan pesangon tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Jadi norma baru jaminan pesangon yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Sehingga pada saat mereka PHK yang membayar tidak lagi perusahaannya tapi BPJS Tenagakerja. Nah iurannya yang bayar siapa? Yang bayar adalah perusahaan. Sementara itu, Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara menilai perlindungan pekerja juga terkendala lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. KSPN mengusulkan pembentukan Badan Pengawas Ketenagakerjaan Nasional dengan kewenangan dan dukungan sumber daya yang memadai. Langkah ini dinilai penting agar aturan ketenagakerjaan tidak berhenti pada norma, tetapi benar-benar terlaksana dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru kami minta dibentuk Badan Pengawas Ketenagakerjaan Nasional. Kami minta karena penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan itu sangat buruk. Afif dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI terus mendorong percepatan penanganan infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa. Pemulihan fasilitas publik dan infrastruktur dasar menjadi perhatian penting agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Akhirnya, kasus ini terpecahkan. Oke, aku jelasin dari awal. Pembangunan sekolah, perbaikan jalan, layanan kesehatan, dan yang lainnya. Kalau aku bilang soal ini, kalian bakal mikir apa? Yap, seperti kebanyakan orang, aku hanya akan lihat sambil lalu. Sampai suatu hari, aku tiba-tiba kepikiran. Uang semua ini asalnya dari mana? Oh, dari pemerintah lah. Tapi setiap tahunnya pemerintah dapat uang dari mana? Dari situlah aku menemukan yang namanya APBN. Sederhananya,
APBN adalah rencana keuangan negara. Disinilah negara mencatat dari mana uang diperoleh dan kemana uang digunakan selama 1 tahun. APBN punya 3 komponen, pendapatan, belanja negara, pembiayaan. Nah, komponen pertama, dari mana sumber pendapatan negara? Ternyata, negara memiliki 3 sumber pendapatan utama. Pajak, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Oke, sekarang belanja negara. Kemana uang ini keluar? APBN memiliki beberapa jalur utama. Belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Kedua jenis pengeluaran ini memiliki kamar-kamar turunan. Seperti belanja pemerintah pusat, dibagi untuk pendidikan, kesehatan, subsidi, dan lainnya. Komponen terakhir, pembiayaan. Ini bukan pos pengeluaran, melainkan mekanisme untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja negara. Sumbernya bisa dari utang atau sumber pembiayaan lainnya. Kalau kalian pikir kita cuma sampai sini, no, kalian salah. Karena bagaimana caranya kita harus memastikan bahwa APBN ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi gini jawabannya. Ternyata APBN nggak muncul begitu aja. Semuanya dimulai ketika pemerintah menyusun rencana pembangunan dan kebutuhan anggaran negara. Rencana itu kemudian disusun menjadi rancangan APBN atau RAPBN, lalu dibahas bersama DPR RI. Setelah disetujui, RAPBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN dan mulai dilaksanakan. Pelaksanaannya kemudian diawasi dan diperiksa oleh Badan Pengawas Keuangan agar penggunaan anggaran tetap akuntabel dan sesuai ketentuan. Disinilah DPR RI menjalankan fungsi anggarannya. Dan akhirnya, kasus ini benar-benar terpecahkan. Semua pembangunan sekolah, layanan kesehatan, perbaikan jalan itu tidak hanya sekedar berita lalu lalang, tetapi hasil dari APBN yang berhasil dikelola dengan bijak dan efektif. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Laut Indonesia kan memang komoditasnya sangat banyak. Apakah bisa menjadi salah satu penyumbang dari devisa negara kita? Ekonomi hijau hasil dari revolusi industri ini sudah nggak relevan. Yang relevan Baik pemirsa, di sini DPR RI memastikan proses pemulihan pasca gempa harus dilakukan secara cepat, tepat dan juga berpihak pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah didorong untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, terutama fasilitas yang menunjang kebutuhan dasar dan pelayanan publik. Dengan kolaborasi seluruh pihak, DPR RI berharap pemulihan NTT dapat segera tuntas dan juga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan juga nyaman. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur dan menyisakan kerusakan pada sejumlah rumah serta bangunan. Di tengah kondisi tersebut, warga terdampak membutuhkan penanganan cepat, mulai dari pemulihan infrastruktur hingga tempat tinggal. DPR RI mendorong penanganan infrastruktur dan penyediaan hunian sementara segera dilakukan, agar warga tidak terlalu lama bertahan di tenda pengungsian. Anggota Komisi 5 DPR RI Sujatmiko mengatakan, sejumlah infrastruktur yang rusak perlu segera ditangani, terutama fasilitas pemerintahan, jalan, dan jembatan. Selain infrastruktur, kebutuhan hunian menjadi perhatian. Yang pertama tadi pusat pemerintahan itu harus ditangani. Yang kedua hunian sementara. Ya, hunian sementara ini harus dibuat sesegera mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa berlama-lama di tenda, ya kan. Sekarang
banyak sekali masyarakat yang di tenda. Tapi hunian sementara ini dari Kementerian PKP sudah menyiapkan dan Kementerian PU juga sudah menyiapkan. Setelah itu baru nanti hunian tetap yang akan dibangun oleh Kementerian PKP. Percepatan pemulihan memerlukan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait. Langkah ini penting agar kebutuhan dasar warga segera terpenuhi dan pemulihan infrastruktur dapat berjalan terarah. Pemulihan pasca gempa diharapkan tak hanya menyelesaikan kebutuhan darurat, tetapi juga memastikan warga segera kembali mendapatkan tempat tinggal layak dan akses infrastruktur yang aman. Hutan hujan Indonesia menjadi salah satu ekosistem terpenting di dunia yang menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna serta berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim. Bukan hanya menyimpan kekayaan hayati, hutan hujan juga membantu menyerap karbon, mengatur siklus air dan juga menjaga ketersediaan sumber daya alam bagi masyarakat. Sayangnya luas hutan hujan Indonesia terus mengalami tekanan akibat deforestasi, kebakaran hutan dan perubahan fungsi lahan. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Kembali di TVR 09. Pemirsa, berkurangnya luas hutan dapat mengancam habitat satwa liar, mengganggu keseimbangan ekosistem dan juga memperbesar resiko dampak perubahan iklim. Oleh karena itu menjaga hutan bukan hanya soal melestarikan pohon tetapi juga menjaga kehidupan dan masa depan generasi mendatang. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan mengulas hutan hujan Indonesia, paru-paru dunia yang terus menyusut dalam segmen Intips Informasi dan Tips berikut ini. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan hujan tropis terluas di dunia. Hamparan hijau yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup yang tak dapat ditemukan di belahan dunia lain. Hutan ini bukan hanya menyimpan kekayaan alam, tetapi juga menjaga keseimbangan iklim, menyediakan sumber air, dan menopang kehidupan jutaan masyarakat. Tak heran, hutan Indonesia sering disebut sebagai salah satu paru-paru dunia. Namun, di balik kelebatan pohon dan suara satwa liar, ada perubahan yang terus terjadi. Luas hutan perlahan menyusut. Lalu, apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik hamparan hijau Nusantara? Lebih dari sekedar kumpulan pohon. Bagi sebagian orang, hutan mungkin hanya terlihat sebagai kawasan penuh pepohonan. Namun sesungguhnya, hutan adalah sebuah ekosistem yang bekerja tanpa henti. Pepohonan menyerap karbon dioksida, melepaskan oksigen, menjaga cadangan air tanah, serta membantu mengatur suhu bumi. Ketika hutan tetap lestari, alam menjaga keseimbangannya sendiri. Rumah bagi kehidupan. Hutan hujan Indonesia menjadi habitat bagi ribuan spesies tumbuhan dan satwa liar, mulai dari orangutan, harimau Sumatera, burung cendrawasih, hingga berbagai jenis anggrek langka. Setiap spesies memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam. Ketika satu habitat hilang, bukan hanya satwa yang terancam, tetapi juga ekosistem yang selama ini menopang kehidupan. Hutan dan kehidupan manusia.
Selain menjadi rumah bagi satwa, hutan juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak masyarakat. Di dalamnya terdapat sumber pangan, tanaman obat, hingga mata pencaharian bagi masyarakat adat yang telah hidup berdampingan dengan alam selama ratusan tahun. Bagi mereka, hutan bukan sekadar tempat tinggal. Hutan adalah bagian dari identitas dan warisan yang harus dijaga. Mengapa hutan terus berkurang? Di sisi lain, kebutuhan akan pembangunan terus meningkat. Pembukaan lahan untuk pertanian, perkebunan, pertambangan, maupun pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari perubahan wajah hutan Indonesia. Pembangunan memang membawa manfaat bagi perekonomian. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, alam dapat kehilangan kemampuannya untuk memulihkan diri. Dampak yang mulai terasa. Ketika hutan berkurang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satwa liar. Resiko banjir, longsor, kekeringan, hingga menurunnya kualitas udara menjadi tantangan yang semakin sering dihadapi. Perubahan iklim pun menjadi semakin nyata. Alam memberikan tanda bahwa keseimbangan yang selama ini terjaga mulai terganggu. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga kelangsungan hutan. Mulai dari program reboisasi, pengelolaan taman nasional, hingga pelibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan juga terus ditingkatkan. Karena menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Warisan untuk generasi mendatang. Hutan yang kita lihat hari ini adalah warisan dari generasi sebelum kita. Dan apa yang kita lakukan saat ini akan menentukan apakah generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan yang sama. Karena sekali hutan hilang, dibutuhkan waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk memulihkannya. Hutan hujan Indonesia bukan sekadar hamparan pepohonan yang memanjakan mata. Di dalamnya tersimpan keanekaragaman hayati, sumber kehidupan, serta keseimbangan alam yang menopang masa depan bangsa. Di tengah pesatnya pembangunan dan meningkatnya kebutuhan manusia, menjaga hutan menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya, hutan bukan hanya warisan yang kita terima dari generasi sebelum kita, melainkan titipan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Sampai di sini perjalanan kita menyusuri hutan hujan tropis Indonesia, hamparan hijau yang bukan hanya menjadi kebanggaan Nusantara, tapi juga penopang kehidupan bagi manusia dan berbagai makhluk hidup. Sampai jumpa kembali di episode Intips lainnya. Segmen informasi dan tips yang mengingkap beragam cerita menarik dari penjuru Nusantara maupun mancanegara. See you! Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada pagi hari ini. Tidak lupa di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Banggar DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia, pembicaraan tingkat 1 pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Sedangkan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 5 DPR RI menggelar rapat dengar dan di sini rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman, Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Menteri Transmigrasi, Kepala BMKG dan juga Kepala BNPP atau Basarnas terkait dengan laporan pembahasan keuangan pemerintahan pusat, anggaran pendapatan dan juga belanja negara tahun anggaran 2025. Dan sejumlah agenda serta kegiatan DPR lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Nini Reski dan juga rekan saya. Saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.